Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang belum kita bahas di kajian-kajian dulu adalah asrarus shaum wa syurutuhu al-batinah. Rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batin bagi puasa itu. I'lam anna shauma salasu darajat. Ketahuilah bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Shaumul umum, pertama puasa umum, puasanya orang-orang umum ya, biasa. Kemudian shaumul khusus, puasa khusus. Kemudian shaumu khususil khusus, puasa khusus yang lebih khusus lagi. 3 itu. Jadi kalau mau meningkatkan kayak ketakwaan itu kan juga ada 3 level. Ini puasa ada 3 level juga. Terus apa rinciannya kata beliau? Adapun puasa umum itu adalah kaful batni wal farji an qada'ish syahwat kama sabaqa tafsiruhu. Menahan perut dan kemaluan dari menunaikan keinginan, ya, sebagaimana sudah dirinci sebelumnya. Jadi sekedar zahirnya puasa. Wa amma shaumul khusus, adapun puasa khusus ini selain yang zahir tadi itu juga ada ya, fahuwa kafus sam'i wal baswari wal lisan wal yad wal rijli wasairil jawarih anil asam. Menjaga pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki dan seluruh anggota dari dosa. Itu puasa khusus. Artinya di samping sebetulnya yang puasa khusus ini semua ini kewajiban walaupun di luar bulan Ramadan juga. Artinya seluruh anggota ini kan nggak boleh melakukan kemaksiatan. Nah, lebih dijaga lagi tak saat puasa. Bukan berarti puasa khusus ini ketika ini dijaga nanti pas berbuka kemudian bermaksiat. Nggak begitu. Kemudian puasa yang lebih khusus lagi itu adalah fasaumul qalb anil himamid daniyah. Puasa hati dari himmah yang hina. Cita-cita, keinginan yang hina, yang rendah. Wal afkari dunyawiyah dan pemikiran-pemikiran duniawi. Wa kafuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Dia menahan dirinya dari apa selain Allah azza wa jalla secara kulliyah, secara keseluruhan. Jadi pikiran hatinya fokus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa yahsulul fitr fi hadha shaum bil fikri fima siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir. Jadi berbukanya puasa begini itu adalah dengan memikirkan selain Allah dan hari akhir. Wa bil fikri fid dunya illa dunya turaduliddin. Dan juga dia memikirkan dunia kecuali dunia yang dia menginginkan dengan dunia itu untuk kemaslahatan agama. Sehingga berpikir seperti ini harusnya memang kita upayakan ini terjadi walaupun di luar bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kita upayakan tingkatkan ke sini. Walaupun ya nggak bisa, mungkin full nggak bisa. Kita sholat aja kadang juga pikiran masih bisa kemana-mana. Fa inna dzalika min zadil akhirah wa laysa minad dunya. Maka yang demikian itu yakni memikirkan dunia tapi untuk kemaslahatan agama itu termasuk bekal akhirat, ya, bukan bagian dari dunia. Mikir bisnis misalnya, tetapi dia pikir ini untuk bangun pesantren, atau bisnis ini untuk menafkahi keluarga yang ini kewajiban dari Allah Ta'ala. Dia kaitkan kerja dunia itu dengan akhirat itu termasuk berpikir untuk ya kebahagiaan akhirat juga. Hatta qala arbabul qulub, ya, man taharrakat himmatuhu bitasarruf fi naharihi. Barang siapa yang bergerak himmahnya, motivasinya, ya,
untuk melakukan tasarruf di siang harinya, litadbiri ma yuftiru alaihi, untuk mengatur dia berbuka dengan apa nanti, kutibat alaihi khoti'ah, maka ditulis baginya satu kesalahan. Nah ini apa namanya, puasa khususul khusus tadi, puasa yang lebih khusus. Jadi dia merasa kalau mikir selain untuk urusan akhirat, untuk urusan Allah Ta'ala, mikirkan selain Allah, itu dianggap sebagai satu kesalahan. Ini ada catatan kaki yang cukup panjang sebetulnya dari pentahkik, ya. Yang pentahkik mengingkari perkataan ini. Karena di sini dikatakan mikirkan berbuka aja dianggap kesalahan. Tapi sebetulnya nanti kita lihat di sini ada di sebelumnya ini, mikirkan berbuka untuk apa sebetulnya? Untuk dia nanti menjalankan perintah Allah untuk takjilul fitr tadi, menyegerakan berbuka, itu lain pembahasan. Itu berarti masuk dalam berpikir berbuka tapi dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk berbuka itu. Nah, itu di luar pembahasan. Kata pentahkik, ya, hadza kalamun mukhalifun li ta'alimi syariah. Perkataan ini itu bertentangan dengan ajaran syariat. Fafihi haddun ala taqa'us anil amal. Ya, dalam ucapan ini bisa mendorong orang untuk melalaikan amal. Jadi enggak bekerja lagi. Ini bagaimana menyikapi ini? Ini pandangan yang pertama ini kan tasawuf, ya. Yang ini dari sisi syariat, dari sisi fikih. Nah, ada tambahan, saya ada kitab ini Qawaidut Tasawuf, karya dari Imam Abul Abbas Zarruq. Beliau ini seorang ulama, ya, faqih dan juga sufi dari kalangan tarekat Syadziliyah. Jadi mursyid tarekat Syadziliyah. Wafat tahun 899 Hijriah. Ya, kitab ini memuat 225 kaidah bagaimana tasawuf itu mendudukkannya dalam koridor hukum syariat, dalam fikih. Nah, di dalam kaidah ke-26 beliau mengatakan famin sama soha ingkarul faqih ala sufi. Maka sah pengingkaran orang faqih, orang yang ahli dalam hukum fikih, hukum syariat, sah untuk mengingkari sufi. Boleh dia mengingkari sufi. Wala yaswihu ingkaru sufi alal faqih. Tetapi sebaliknya, sufi tidak bisa mengingkari ahli fikih. Jadi kalau ahli fikih mengingkari sufi nggak apa-apa, itu sudah biasa aja. Tapi nggak bisa kemudian dengan alasan tasawuf, kemudian hukum-hukum syariat diingkari. Semuanya dirohanikan. Khilafah jadi nggak wajib, karena itu sebagai rohani saja. Semuanya sifatnya kemudian hilang hukum-hukum syariat. Nggak boleh begitu, itu menentang kaidah tasawuf. Jadi tasawuf itu nggak menghilangkan fikih, nggak. Jadi hukum-hukum yang zahir itu wajib dilakukan. Walazimar ruju' minat tasawuf lil fikhi fil ahkam wal haqa'iq. Dan wajib untuk merujuk, ya, kembali dari tasawuf menuju fikih dalam hal urusan hukum-hukum dan hakikat-hakikat sesuatu. Nggak bisa dengan alasan tasawuf itu kemudian menentang fikih atau menentang hukum syariat. Nggak boleh begitu. Sufi yang bisa tersesat itu ya begitu. Oleh sebab itu kalau ini ya kita pandang wajar saja. Ada yang mengingkari kalam Imam Al-Ghazali ini. Walaupun Imam Al-Ghazali ini menisbahkan perkataan itu ke arbabul qulub. Yang dikritik juga, ini lanjutannya dari sini, siapa arbabul qulub itu. Tapi di sini kata beliau nggak usah banyak berteori di sini.
wala yatulun nadhra ya, fi tafsiliha qaulan. Jadi perkataan beliau ini nggak usah terlalu banyak dibahas kata beliau. Walakin fi tahqiqiha amalan. Tapi yang perlu dilakukan itu adalah merealisir secara amal. Jadi yang khusus ini memang nggak usah terlalu banyak dibahas. Dicoba diamalkan aja, yakni pikirkan ketika puasa itu kemahabesaran Allah, pikirkan akhirat. Kalau mikir dunia kaitkan dengan akhirat. Itu intinya di situ. Nah, adapun kemudian ini dianggap membuat orang malas beramal. Nah, kalau sampai kesimpulan malas beramal atau memprovokasi orang untuk tidak beramal, tidak bekerja, nah ini yang keliru. Keliru penafsiran seperti itu. Shaumul khusus was sholihin. Bagaimana agar puasa kita itu minimal di level kedua lah. Jadi bukan hanya pada level nggak makan, nggak minum, ya zahir saja. Dan ini puasanya orang-orang soleh, yakni menahan diri, menahan anggota tubuh, menjauhkannya dari dosa-dosa. Nah, di situ ada 6 hal yang harus dilakukan secara sempurna. Yang pertama, shaumul basor, puasa mata. Sekarang ini sebetulnya di luar puasa juga harus kita tahan mata itu dari melihat yang tidak dibenarkan oleh syariat. Yakni apa? Ghaddul basar wa kafuhu anil ittisa'i fin nadhari ila kulli ma yuzammu wa yukrahu. Menundukkan pandangan ya, dan tidak atau menjaganya atau memalingkannya dari meluaskan pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci. Wa ila kulli ma yusghilul qalba wa yulhi an dzikrillahi azza wa jalla. Dan juga kepada apa yang menyibukkan hati dan melalaikan dari mengingat Allah azza wa jalla. Jadi itu dihindari. Ini puasa mata begitu. Kata Rasulullah, an-nadhratu sahmun masmumun. Pandangan mata itu adalah anak panah beracun. Min sihami iblis, dari anak panahnya iblis. La'anahullah, yang Allah laknat iblis itu. Faman tarakaha khaufan minallah. Barang siapa meninggalkan pandangan yang haram itu ya, karena takut kepada Allah, atahullahu azza wa jalla imanan. Allah akan mendatangkan atau memberikan kepadanya iman, yajidu halawatahu fi qalbih, yang dia akan mendapati rasa manisnya iman itu di dalam hatinya. Nah, ini penting. Ini riwayat Imam Al-Hakim. Lihat, jangankan yang haram, yang di sini dikatakan yang melalaikan pun hendaknya dihindari. Apalagi ini bulan puasa, jangan seharian main game aja atau apa misalnya, yang enggak atau kurang bermanfaatnya. Dan mudah-mudahan setelah puasa kebiasaan itu berlanjut gitu. Bukan kemudian setelah puasa dirapel nih, dulu main gamenya sekian dirapel. Nah, ini hendaknya jangan disia-siakan waktu itu. Jabir juga meriwayatkan dari Anas dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau berkata, ya, ada 5 hal ya, khamsun yuftir nas-shaim. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Di sini membatalkan, kalau di kitab-kitab fikih bukan batal zahirnya, tapi batal pahalanya. Yang pertama al-kadzib, dusta, wal ghibah, menggunjing, wan namimah, ya, mengadu domba, wal yamin al-kadzibah, bersumpah palsu, wan nadhru bisyahwah, ya, memandang sesuatu dengan syahwat. Nah, ini sesuatu yang di hadis ini dikatakan membatalkan, tapi membatalkan pahalanya. Ini dijaga. Termasuk juga ghibah itu, kalau ada orang menggibah, kita nggak usah dengerin.
kita tinggalin atau kemudian kita ingatkan. Karena ghibah ini juga di dalam hadis asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat juga dosanya daripada berzina. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi mata hati-hati. Apalagi di zaman sekarang ini ya, di Bogor juga sama, itu di sini juga sama, itu keluar rumah itu banyak aurat wanita. Ya. Jadi kalau nggak hati-hati kita bisa terpesona. Kita belanja kadang juga seperti itu. Ya, bahkan hanya di situ mungkin kita di gadget kita itu kan juga hati-hati juga. Yang kedua, saumul lisan, puasa lisan atau lidah. Jadi lidah ini hendaknya dijaga juga dari apa di sini ya? Dari dusta, ghibah, namimah, berkata-kata keji, kasar, kemudian bertengkar, berdebat, dan hendaklah diikat wa ilzamuhu as-sukut. Yang bisa mengikat lidah itu ya diam. Bahkan saya pernah membaca, sampai lupa di kitab apa ya, itu sahabat itu untuk diam itu sebagian sampai ini kerikil di emutnya. Jadi ketika mau bicara baru dikeluarkan, baru bicara. Dan menyibukkan lidah itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tilawatul Quran. Nah, inilah puasa lisan itu. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri di sini mengatakan al-ghibah tufsidus shaum. Ghibah itu merusak puasa. Rusak pahalanya. Juga riwayat Bishri bin Al-Haris ya. Juga Laith meriwayatkan dari Mujahid ya, khoslatani yufsidani asyam al-ghibah wal kadhib. Dua perkara yang merusak puasa, yakni ghibah dan dusta. Nah, kecuali dusta yang diperbolehkan syariat ya. Berdusta untuk menyenangkan istri, ya, berdusta untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa tanpa mengurangi hak ya. Maka itu enggak masalah. Rasulullah mengatakan innama shaumu junnah. Sungguhnya puasa itu adalah junnah, perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfath wala yajhal. Kalau salah seorang kalian puasa maka janganlah berlaku keji dan jangan bertindak bodoh ya. Ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun inni shaimun. Kalau ketika ada orang yang ngajak berkelahi atau mencaci maki kita, maka hendaklah dia katakan ini shaimun, sesungguhnya aku puasa, aku puasa. Jadi boleh begitu, nggak usah dilayani, termasuk juga di medsos ya. Di medsos ini kadang-kadang pertengkarannya luar biasa. Saya sendiri di Facebook atau di YouTube itu ya. Dulu 2009 sudah lama itu. Biasa kita masih muda dulu. kita balas saja. Walaupun nggak pakai marah-marah sih. Cuma saya pikir-pikir betul itu ya, termasuk di blog itu ya. Kita balas ini kita nggak kenal juga orangnya ini siapa. Yang kedua, komentar kita atau balasan kita belum tentu dibacanya juga. Karena perilaku netizen kadang begitu. Ini maunya dia saja dia keluarkan, yang kita sampaikan nggak dibaca atau nggak didengar. Akhirnya sejak saat itu ya 2000 berapa itu mungkin 2011 atau 2013 itu sudah saya tinggalin itu semua. Jadi yang pina agak ngeyel-ngeyel atau apa begitu, yang masalah ikhtilaf itu jadi perdebatan panjang, kita tinggalin. Baik kita fokus ke apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Termasuk grup-grup yang nggak karu-karuan kita tinggalin. Akun-akun yang ngajak-ngajak debat nggak karu-karuan, ya, yang kita nggak dapat faedah ilmu juga kita tinggalin.
itu lebih selamat untuk menjaga hati kita dan juga hati orang tersebut. Karena tabiat debat itu kan begitu. Kita bisa nggak ini mikirakan sekali itu. Coba setelah debat itu orang menyampaikan argumennya. Setelah itu datang azan, kita sholat. Kira-kira yang terpikirkan apa? Terpikirkan kan gimana ini menjelaskan supaya dia itu nggak begitu pahamannya. Jadi sudahlah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja pokoknya. Urusan dengan manusia ketika ada yang agak nggak beres-beres itu ya kita secukupnya saja menanggapi. Setelah itu biarin, lanjutkan aja yang lain. Nah, ini perlu memang puasa, menahan diri. Keinginan kita ini kan kadang ketika ada yang nggak sepakat atau idenya berbeda itu kadang-kadang ingin menyelesaikan sampai tuntas. Tuntas, sama begitu. Nggak bisa. Ada terus jawaban itu. Jadi tinggalin itu, puasa tinggalin itu. Nggak puasa pun tinggalin itu. Kita banyak kerjaan, banyak kajian yang lain. Apalagi untuk hal-hal yang sudah berulang kali itu. Jadi selama 12-an tahun ini kan banyak sudah kita ada tulisan, ada video dan sebagainya yang menanggapi hal-hal begitu. Saya rasa itu cukup. Tinggal kita share lagi. Termasuk kajian-kajian ini kan juga harusnya untuk tema fikih ini tinggal di setel ulang aja kajian kemarin. Yang baru ditambahin. Ini lisan ya, jadi dijaga dari hal-hal yang enggak berfaedah itu. Wajah fil khabar juga terdapat dalam sebuah riwayat inna imra'atani shamata ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang wanita sedang puasa pada masa Rasulullah. Ini hadisnya dhaif ya. Fa ajhadahuma al-ju'u wal 'atshu wal 'atashu fi akhirin nahar. Maka rasa lapar dan dahaga itu memberatkan mereka berdua di akhir siang. Fa ba'atsata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua kemudian mengutus seseorang kepada Rasulullah. Keduanya minta izin untuk berbuka saja. Fa arsala ilaihima ya qadhan wa qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengirim kepada kedua wanita itu semacam mangkok ya. Kemudian mengatakan qul lahuma qi'a fihi ma akaltuma. Katakan kepada kedua wanita itu, muntahkan apa yang kalian makan berdua itu. Faqa'at ihdahuma nisfahu daman abitan walahman gharidan. Kemudian memuntahkan itu ternyata yang dimuntahkan itu adalah darah dan daging. Waqa'at al-ukhra mithlu dzalik. Yang satunya juga sama begitu. Hingga penuh ya, tempat tadi penuh ya, maka manusia menjadi takjub ya. Kenapa itu? Maka Rasulullah kemudian mengatakan hatani shamata amma ahallallahu lahuma. Dua wanita ini berpuasa menahan diri dari apa yang Allah halalkan wa aftarata ala ma harramallahu taala alaihima. Tapi mereka berdua justru berbuka dengan apa yang Allah haramkan. Ya. Qa'ata ihdahuma ila qa'adat ihdahuma ila al-ukhra faja'alata yaghtabani annas. Salah satunya duduk ya dengan yang lain dan keduanya itu menggibah manusia. Fahadza ma akalta min luhumihim. Inilah yang dimakan dari daging-daging manusia tersebut. Jadi ini ya dari sisi riwayat ada kelemahan dan ini menunjukkan buruknya ghibah. Yang Allah katakan
di sini ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Jadi ghibah itu diserupakan dengan memakan daging bangkai saudaranya. Apakah kalian senang makan daging bangkai saudara kalian? Fakarihtumuh, maka kalian pasti nggak akan senang. Nah, ini Allah tunjukkan yang sebetulnya makna makan daging ini kan makna majazi ya. Jadi nggak betul-betul hakiki makan daging. Tapi Allah tunjukkan dalam hadis ini ditampakkan secara zahir. Jadi ini hati-hati dosa ghibah ini apalagi dalam bulan puasa.